sahabat orang tua juga. Ya Allah yang Maha Tinggi, Kau pencipta dunia ini. Kami juga Tuhan ciptakan agar Dikau tetap dipuji. Engkau Bapa yang memberkati tiap orang yang rendah hati. Tolonglah kami sekarang ini dan selamanya. Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada hari ini, Kamis 1 Mei 2025, marilah kita terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan atas penyertaan-Mu sepanjang hidup kami sampai saat ini. Kami mau mendengarkan firman-Mu, biarlah Roh Tuhan yang memampukan kami untuk mengerti dan melakukannya. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Marilah kita mendengarkan pembacaan firman Tuhan. Ayat renungan kita hari ini, Kamis 1 Mei 2025, diambil dari 1 Timotius 2 ayat 4. Yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Demikian firman Tuhan. Supaya semua diselamatkan. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih. Dalam pengertian Alkitab, keselamatan adalah pembebasan manusia dari dosa dan hukuman kekal melalui iman kepada Yesus Kristus. Keselamatan bukanlah hasil usaha manusia, melainkan karunia Allah. Keselamatan hanya dapat diterima melalui Yesus Kristus karena Dia adalah satu-satunya jalan untuk datang kepada Allah. 1 Timotius 2 ayat 4 menggambarkan kehendak Allah yang ingin semua orang diselamatkan dan mengenal kebenarannya. Ayat ini menguatkan doktrin keselamatan universal yang mengajarkan bahwa keselamatan bukan hanya untuk orang tertentu saja, tetapi Allah berkehendak agar semua umat manusia diselamatkan. Untuk itu Paulus menyampaikan kepada Timotius tentang pentingnya doa untuk semua orang, termasuk bagi mereka yang berkuasa. Doa syafaat mengungkapkan perhatian dan kasih Allah kepada seluruh umat manusia tanpa memandang status sosial, ras, atau latar belakang agama mereka. Dengan berdoa untuk orang-orang yang belum mengenal Kristus, orang percaya ikut dalam kehendak Allah untuk menjangkau mereka dengan berita keselamatan. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, meskipun keselamatan adalah pekerjaan Allah melalui Yesus Kristus, orang percaya diberikan peran aktif dalam menyampaikan Injil, mendoakan, dan menjadi saksi bagi dunia. Kita dipanggil untuk hidup sesuai dengan Injil, memberi kesaksian tentang keselamatan yang telah kita terima, dan memberitakan kabar baik kepada orang-orang di sekitar kita. Tanggung jawab orang percaya adalah
memberitakan Injil kepada semua orang tanpa terkecuali. Tidak ada batasan etnis, budaya, atau latar belakang. Misi kita adalah menjangkau dunia dengan kabar keselamatan yang diberikan Allah melalui Yesus Kristus. Saudaraku yang terkasih, orang percaya juga memiliki tanggung jawab untuk mengajarkan firman Tuhan kepada generasi berikutnya, baik melalui pendidikan formal maupun dengan memberi contoh dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, kita memastikan bahwa kabar keselamatan akan diteruskan kepada generasi selanjutnya. Semua ini merupakan bagian dari panggilan Allah bagi setiap orang percaya untuk terlibat dalam pekerjaan Allah untuk keselamatan dunia. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah Roh Tuhan mengajari kami agar kami tidak hanya sebagai pendengar firman saja, tetapi kami mampu menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Berkati hidup kami untuk hari ini. Ajari kami untuk selalu memuliakan nama-Mu lewat berbagai aktivitas kami ya Tuhan yang seturut dengan kehendak-Mu. Kami mendoakan anak-anak kami, berkatilah dalam setiap pekerjaan, dalam setiap aktivitas pendidikan, harapan dan cita-cita. Dan biarlah anak kami senantiasa takut akan Engkau, hormat orang tua, dan melakukan yang seturut dengan kehendak-Mu. Kami berdoa buat jemaat-Mu ya Tuhan, jemaat-Mu yang sakit, Tuhan sembuhkan dengan kuasa mujizat-Mu, Tuhan pulihkan, Tuhan berkati setiap proses pengobatan, perawatan yang dijalani, sehingga merasakan berkat kasih Tuhan di dalam kehidupannya. Kami berdoa buat jemaat-Mu yang berduka atau mengalami pergumulan berat. Tuhan memberikan kekuatan penghiburan, Tuhan memberikan solusi jalan keluar yang terbaik. Tuhan selalu menopang iman percaya mereka. Kami berdoa buat jemaat-Mu yang berulang tahun hari ini. Tuhan berikan umur panjang, kesehatan dan berkat-berkat melimpah. Ya Tuhan, berkatilah setiap pelayanan koinonia, diakonia, dan marturia di gereja-Mu melalui sehati sepikir di antara seluruh jemaat dan pelayan yang dilayankan oleh para hamba-Mu, sehingga semuanya dapat terlaksana dengan baik untuk kemuliaan nama. Berkati bangsa kami, bangsa Indonesia ini, lewat pemimpin yang senantiasa takut akan Engkau. Terima kasih Tuhan, kuduskan kami dari dosa kami. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, selamat beraktivitas. Hari ini Tuhan Yesus bersama dengan kita. Shalom.